Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 580. Ki Madiasta menarik nafas panjang. Dengan nada datar ia pun berkata, "Jika Ki Dharma Tanda ikut memasuki pendadaran itu, maka Ki Dharma Tanda telah ikut menyelamatkan Panaraga dari kemungkinan buruk seperti yang Ki Dharma Tanda katakan itu. Aku juga tidak dapat menjamin bahwa seandainya aku berhasil menjadi seorang senapati, aku kemudian tidak berubah sifat dan perangaiku. Jika Ki Madiasta menganggap sekarang aku orang yang baik, maka mungkin sekali setelah aku menjadi senapati, aku akan berubah menjadi orang yang adigang, adigung, adiguna. Sapa sira, sapa ingsun. Karena sebenarnya lah bahwa keadaan kehidupan seseorang akan dapat merubah tingkah laku dan sifat seseorang." Ki Madiasta mengangguk-angguk. Demikian pula Gelagah Putih. Yang dikatakan oleh Ki Dharma Tanda itu memang benar. Kedudukan seseorang memang dapat merubah sifat dan tabiatnya. Namun yang jelas bahwa Ki Dharma Tanda itu tidak berniat untuk ikut serta dalam pertarungan untuk memperebutkan kedudukan senapati. "Tetapi esok aku akan melihat apa yang terjadi di arena itu," berkata Ki Dharma Tanda. "Apakah Ki Madiasta juga akan melihat?" "Ya," sahut Madiasta. "Aku akan melihat." Demikianlah, setelah Madiasta dan Gelagah Putih meneguk minuman yang dihidangkan bagi mereka, maka mereka pun kemudian minta diri. Sekali lagi Madiasta menyatakan penyesalannya, bahwa Ki Dharma Tanda tidak bersedia untuk ikut dalam pertarungan itu. Ketika Madiasta masih saja mendesaknya, maka Ki Dharma Tanda itu pun berkata, "Segala sesuatunya sudah terlambat." Demikian mereka berdua pulang, maka Madiasta pun berkata kepada Gelagah Putih, "Kemungkinan sebagaimana dikatakan oleh Ki Dharma Tanda itu dapat terjadi. Kita sudah memperhitungkan. Tetapi jika benar keterangan yang kau peroleh bahwa gagasan ini datangnya dari Mas Panji Wangsadrana, maka segala sesuatunya sebenarnya sudah jelas bagi kita. Gagasan itu tentu datang dari Pangeran Renapati. Pangeran Renapati yakin bahwa tidak ada orang yang dapat mengalahkannya, sehingga akhirnya ia akan memasuki istana Kadipaten Panaraga. Ia akan mengejutkan Pangeran Jayaraga dengan pengakuannya bahwa ia adalah Pangeran Renapati." Madiasta mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Menurut kawanku seorang pejabat di istana Kadipaten Panaraga itu, di dalam daftar para peserta memang tidak tercantum nama Pangeran Renapati. Ya. Segala sesuatunya sudah jelas bagi kita. Besok kita akan melihat, apakah orang yang gambarannya kita kenal sebagai Pangeran Renapati itu turun ke arena. Besok, selagi perhatian orang tertuju ke alun-alun, aku akan minta Kakang Sungkana dan Sumbaga pergi ke Mataram untuk melaporkan perkembangan terakhir di Panaraga." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Biarlah besok keduanya pergi ke Mataram. Di sini mereka sudah dikenali oleh para pengikut Pangeran Renapati." Malam itu, Sungkana dan Sumbaga pun segera berkemas. Mereka memang merasa lebih aman bertugas ke Mataram, daripada tugas-tugas lain yang harus dilakukannya di Panaraga, karena para pengikut Pangeran Renapati masih saja memburunya. Demikianlah, di hari berikutnya, sebelum matahari terbit, Sungkana dan Sumbaga telah meninggalkan Panaraga menuju ke Mataram, untuk memberikan laporan tentang perkembangan Panaraga di saat-saat terakhir. Sedangkan Madiasta dan Gelagah Putih telah bersiap-siap pergi ke alun-alun, untuk melihat pertarungan di antara mereka yang ingin menjadi salah seorang senapati terbaik di Panaraga. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun selalu berhubungan dengan Rara Wulan yang masih berada di rumah Pangeran Renapati. Menurut Rara Wulan, Pangeran Renapati memang lebih banyak berada di luar rumah. "Pangeran Renapati sedang mengendalikan Mas Panji Wangsadrana," berkata Gelagah Putih. "Agaknya Mas Panjilah yang ditugaskan oleh Pangeran Jayaraga untuk menyelenggarakan adon-adon itu. Sebagai seorang yang mempunyai gagasan itu, maka Mas Panji tentu merupakan orang yang paling siap untuk melakukan tugas itu." Di rumah, Kantil yang semakin sering ditinggalkan oleh Pangeran Renapati menjadi semakin sering marah. Apapun dapat menjadi sebab kemarahannya. Namun ia tidak berani menunjukkan perasaannya itu kepada Pangeran Renapati, sehingga Rantilah yang lebih sering menjadi sasaran kemarahannya. Bahkan pernah terjadi, air sebelanga telah disiramkan ke tubuh Ranti. Untung air itu adalah air dingin, bukan air panas.
Hampir saja Ranti kehabisan kesabaran. Tetapi dengan susah payah ia menahan diri untuk tidak menjadi garang. Pada malam hari menjelang pertarungan dimulai di alun-alun, Pangeran Renapati berada di rumah. Kepada Kantil ia pun berkata, "Besok aku memasuki satu tugas yang berat. Karena itu, aku minta bantuanmu." "Apa yang dapat hamba lakukan, Pangeran?" "Doakan aku," jawab Pangeran Renapati. "Hanya itu yang dapat kau lakukan." "Tetapi tugas apakah yang akan Pangeran lakukan?" "Aku tidak dapat mengatakan kepadamu sekarang." Kantil tidak dapat memaksa Pangeran Renapati untuk mengatakan. Sementara itu Ranti justru sudah tahu bahwa sejak besok pagi di alun-alun akan diselenggarakan pertarungan di antara orang-orang yang berilmu tinggi, untuk merebut kedudukan terhormat di Panaraga. Dalam pada itu, menjelang fajar di hari berikutnya, Pangeran Renapati itu telah meninggalkan rumahnya. Hari itu Mas Panji Wangsadrana justru tidak datang ke rumah Pangeran Renapati itu. Ketika matahari terbit, telah banyak orang yang pergi ke alun-alun untuk melihat adon-adon. Ternyata di alun-alun terdapat sebuah panggungan, yang akan dipergunakan oleh Pangeran Jayaraga untuk menyaksikan pertarungan itu. Meskipun resminya Pangeran Jayaraga hanya akan menyaksikan pertarungan yang terakhir, tetapi mungkin sekali-sekali Pangeran Jayaraga juga ingin menyaksikan pertarungan sebelumnya. Beberapa lama para prajurit telah melakukan upacara. Pangeran Jayaraga ternyata hadir pula untuk membuka upacara adon-adon itu. Beberapa orang senapati mendampinginya di panggungan. Sekelompok prajurit bertombak pada upacara pembukaan itu berdiri memagari arena. Beberapa saat kemudian, sekelompok prajurit yang lain telah mendorong sebuah kerangkeng memasuki arena itu, yang ternyata di dalamnya terdapat seekor harimau yang garang, buas dan sengaja dibuat lapar. Sejenak kemudian, sebagai pertanda bahwa adon-adon itu telah dibuka dengan resmi, maka Pangeran Jayaraga telah membunyikan sebuah bende beberapa kali. Sedangkan pada saat yang bersamaan, para prajurit telah membuka pintu kerangkeng yang didorong ke tengah-tengah arena itu. Sejenak kemudian seekor harimau yang besar, buas dan lapar meloncat keluar sambil mengaum keras sekali. Sementara itu, tombak para prajurit pun segera merunduk. Rampogan itu akan mengawali acara adon-adon yang akan dilangsungkan di arena itu pula. Demikianlah, harimau lapar itu pun kemudian harus bertarung menghadapi beberapa orang prajurit yang bersenjata tombak. Namun malang bagi harimau itu. Setelah beberapa lama harimau itu mencoba menembus ujung tombak yang memagarinya, maka akhirnya justru harimau itulah yang terbunuh. Bangkainya terkapar di arena, yang segera diangkat dan dimasukkan kembali ke dalam kerangkeng. Sejenak kemudian, maka kerangkeng itu pun segera dibawa keluar dari arena. Demikianlah, di atas darah harimau yang sudah mengalir membasahi arena itulah, pertarungan untuk memperebutkan kedudukan senapati akan berlangsung. Pangeran Jayaraga ternyata tidak segera meninggalkan panggung demikian rampogan itu selesai. Tetapi Pangeran Jayaraga masih ingin menyaksikan pertarungan yang pertama dari mereka yang ingin memperebutkan kedudukan senapati itu. Tetapi ternyata pertarungan yang pertama itu tidak menarik. Meskipun keduanya berilmu tinggi, tetapi nampaknya pertarungan itu menjadi berat sebelah. Pertarungan itu sendiri tidak berlangsung lama, karena seorang di antara mereka telah melakukan kesalahan yang berakibat sangat buruk baginya. Karena itu, ketika orang itu bangkit dengan susah payah setelah terbanting jatuh, maka ia pun segera dinyatakan telah kalah. "Aku belum kalah," katanya. "Jika kau berkelahi lebih lama lagi, maka kau akan dapat mati di arena ini," berkata senapati yang menjadi pelerai dalam pertarungan itu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang itu pun keluar dari arena. Terdengar para penonton pun bersorak. Orang yang keluar dari arena itu menjadi sangat malu. Tetapi ia masih sayang akan nyawanya, sehingga ia tidak melanjutkan pertarungan. Pangeran Jayaraga tidak merasa tertarik lagi akan pertarungan-pertarungan yang bakal dilakukan. Nampaknya pada pertarungan di tahap awal itu masih belum menunjukkan pertarungan yang mendebarkan. Meskipun sebelum adon-adon itu dimulai telah dilakukan rampogan untuk memanasi darah para peserta, namun masih banyak pertarungan yang tidak seimbang tampil di hari pertama itu. Dengan demikian maka pertarungan itu pun dihentikan sejenak pada saat Pangeran Jayaraga meninggalkan panggungan. Baru kemudian pertarungan itu pun dimulai lagi. Adalah kebetulan bahwa Madhyasta dan Gelagah Putih dapat bertemu dengan Ki Dharma Tanda di pinggir arena, sehingga mereka pun dapat menonton pertarungan itu bersama-sama.
Meskipun pertarungan pada putaran pertama itu masih belum menarik, tetapi ada juga di antara dua orang yang berilmu tinggi kebetulan bertemu, sesuai dengan hasil undian di antara mereka. Pertarungan yang demikian, kadang-kadang dapat berlangsung lama. Di hari pertama itu, Gelagah Putih dan Madhyasta terkejut ketika mereka melihat seseorang yang menurut ciri-cirinya adalah orang yang mengaku Pangeran Renapati. Tetapi di arena itu ia telah mempergunakan nama lain. Meskipun demikian Madhyasta dan Gelagah Putih yakin bahwa orang itu adalah Pangeran Renapati. Pertarungan di antara orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati dan lawannya itu berlangsung dalam waktu yang pendek saja. Lawannya pun tiba-tiba telah terbanting jatuh, sehingga mengalami kesulitan untuk bangkit. Senapati yang melerai pertarungan itu pun segera memberi isyarat bahwa pertarungan itu sudah selesai. Yang terjatuh dan tidak segera dapat bangkit kembali itu pun dinyatakan telah kalah, sehingga akan segera tampil pasangan berikutnya. Demikianlah, pasangan demi pasangan pun telah bertarung. Namun orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu telah menundukkan kepalanya, ketika ada di antara mereka yang terkapar dengan darah yang segar meleleh dari antara bibirnya. Bukan karena bibirnya pecah atau giginya patah, tetapi darah itu mengalir dari rongga dadanya. Tetapi orang yang merasa menang itu sama sekali tidak menyesali apa yang telah terjadi. Seorang yang bertubuh agak gemuk justru telah menepuk dadanya sambil menggeram, seperti seekor orang hutan yang baru saja berhasil membunuh lawannya. Dua orang senapati telah mendatanginya untuk memberikan peringatan kepadanya, bahwa untuk selanjutnya ia harus menjaga agar ia tidak membunuh lawannya. Salahnya sendiri, berkata orang yang diperingatkan itu. Ia terlalu lemah untuk ikut dalam pendadaran yang keras seperti ini. Tetapi kau dapat mencegah kematian. Jika orang yang sudah tidak berdaya ini tidak kau angkat dan kemudian kau jatuhkan punggungnya di atas lututmu, maka ia tidak akan mati. Jadi apa yang harus aku lakukan di arena ini? Kalau lawanku mati, tentu bukan salahku. Tetapi setidak-tidaknya kami tidak melihat bahwa kau memang berniat untuk membunuhnya. Persetan dengan ketentuan-ketentuan yang cengeng ini, geramnya. Dengar. Kau tinggal memilih. Melakukan sebagaimana aku katakan, atau kau tidak akan ikut untuk selanjutnya. Itu tidak adil. Itu adalah ketentuan yang paling adil. Tidak. Aku akan ikut pendadaran ini untuk seterusnya. Bahkan sekarang aku minta lawan yang lain. Aku tidak mau pergi dari arena ini. Aku akan melawan siapa saja yang memaksaku turun dari arena sekarang ini, meskipun para senapati sekalipun. Kau tidak dapat berbuat lain. Kau harus turun. Bahkan untuk seterusnya. Tidak. Kau lihat harimau yang garang itu tadi? Orang yang agak gemuk itu termangu-mangu. Ketika ia memandang berkeliling, maka dilihatnya beberapa orang prajurit yang bersenjata tombak telah berdiri di pinggir arena, sebagaimana saat harimau yang garang itu dilepas dari kerangkeng. Namun tiba-tiba seseorang telah muncul pula di arena. Seorang yang sebelumnya telah memenangkan pertarungan di arena itu, tetapi ia tidak membunuh lawannya. Hampir bersamaan, Gelagah Putih dan Madhyasta berdesis. Pangeran Renapati. Kau mau apa? Bertanya senapati yang sedang berusaha memaksa orang yang telah membunuh lawannya itu turun. Kisanak, berkata orang yang baru masuk ke arena itu. Jika Kisanak mengizinkan, biarlah aku mengusirnya dari arena. Atau Kisanak dapat menganggap bahwa aku yang memenangkan pertarungan di putaran pertama, akan memasuki putaran kedua, karena orang yang telah membunuh itu pun telah memenangkan pertarungan dalam putaran pertama. Dua orang senapati yang berada di arena itu termangu-mangu sejenak. Mereka tidak menduga bahwa dalam adon-adon itu akan ada persoalan yang sebelumnya belum pernah dibicarakan. Namun yang kemudian memasuki arena adalah Mas Panji Wangsadrana, sambil berkata, kita akan membiarkan orang ini memasuki pertarungan pada putaran kedua, meskipun belum waktunya, karena mereka yang bertarung di putaran pertama saja belum selesai. Tetapi kita menghadapi persoalan yang tiba-tiba saja muncul. Bagaimana menurut pendapat Mas Panji? Bertanya salah seorang senapati itu. Bukankah kita tidak berkeberatan? Pemenangnya nanti akan langsung memasuki putaran ketiga. Tentu tidak nanti. Iya, kapan saja. Besok atau lusa. Akhirnya para senapati, termasuk senapati yang bertugas melerai pertarungan itu, tidak berkeberatan. Dua orang yang telah mengalahkan lawan-lawannya akan memasuki pertarungan pada putaran kedua.
Beberapa orang peserta ada yang mengajukan keberatan, tetapi keputusan para senapati itu pun akhirnya dilaksanakan juga. Bagus, berkata orang yang tubuhnya agak gemuk, yang menepuk dadanya sambil menggeram setelah ia membunuh lawannya. Aku akan membunuh 2 orang hari ini. Mungkin besok aku akan membunuh lebih banyak lagi. Gelagah Putih, Madhyasta dan Ki Dharma Tanda termangu-mangu menyaksikan mereka yang bakal bertarung di arena. Ketegangan telah menyentuh jantung mereka. Mereka sudah mengira bahwa seorang di antara keduanya akan mati di arena itu pula. Permainan di hari pertama ini sudah diwarnai dengan darah, desis Ki Dharma Tanda. Bukankah sama sekali tidak menyenangkan untuk ikut dalam pendadaran itu? Madhyasta mengangguk sambil menjawab. Iya, Ki Dharma Tanda. Untunglah bahwa Ki Dharma Tanda tidak ikut dalam adon-adon itu. Bayangkan, apa jadinya jika orang yang bertubuh agak gemuk dan yang dengan bangga membunuh lawannya itu kelak memenangkan pertandingan. Apakah pantas orang itu menjadi senapati di Panaraga? Madhyasta mengangguk sambil menjawab. Ya. Jajaran keprajuritan di Panaraga akan dirusaknya. Kesalahan ini terletak pada Pangeran Jayaraga yang kurang bijaksana. Tetapi kebijaksanaan ini sudah tidak mungkin dicegah lagi. Kecuali bahwa pada saat terakhir, jika orang itu memenangkan perebutan kedudukan ini, ada yang mengajukan tantangan untuk berperang tanding. Tidak dalam rangka perebutan kedudukan itu sendiri. Gelagah Putih dengan ragu-ragu bertanya. Apakah Ki Dharma Tanda akan melakukannya? Maksudku, jika orang itu kelak memenangkan pertarungan ini, Ki Dharma Tanda akan menantangnya berperang tanding. Ki Dharma Tanda tidak menjawabnya. Tetapi perhatiannya sudah tertuju lagi ke arena. 2 orang yang sudah memenangkan pertarungan di putaran pertama. Sejenak kemudian, keduanya sudah bersiap. Senapati yang akan menjadi pelerai dalam pertarungan itu terdiri dari 2 orang, serta Mas Panji Wangsadrana sendiri. Nampaknya Mas Panji sangat menaruh perhatian terhadap pertarungan itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertarungan pun segera dimulai. Orang yang bertubuh agak gemuk itu memang seorang yang kasar. Sayangnya ia berilmu sangat tinggi, sehingga ia benar-benar menjadi orang yang sangat berbahaya. Namun dalam putaran kedua itu, ia langsung berhadapan dengan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati, tetapi yang sedang menyamarkan dirinya dengan nama lain. Pada saatnya ia memang berniat mengejutkan Pangeran Jayaraga. Jika ia berhasil memenangkan adon-adon itu, maka baru ia akan mengatakan siapa dirinya kepada Pangeran Jayaraga. Sejenak kemudian, pertarungan di antara keduanya pun menjadi semakin cepat. Orang yang bertubuh agak gemuk itu menjadi semakin garang pula. Serangannya datang seperti angin prahara menerjang batu karang. Tetapi Pangeran Renapati adalah seorang yang mumpuni pula. Bahkan ia sudah meyakini bahwa dirinya akan memenangkan adon-adon itu dan segera diangkat menjadi senapati di Panaraga. Dengan demikian maka ia akan dapat menjadi bagian dari penguasa di Panaraga. Bahkan jika ia berhasil mengembangkan pengaruhnya, maka ia akan dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh Pangeran Jayaraga. Dengan demikian, maka pertarungan antara keduanya pun semakin lama menjadi semakin sengit. Para peserta yang lain, yang masih belum mendapat kesempatan sekalipun memasuki arena, memandangi pertarungan itu dengan jantung yang berdebaran. Ketika orang yang bertubuh gemuk itu membunuh lawannya, jantung para peserta itu pun sudah bergejolak. Mereka yang merasa berilmu tinggi telah mendendam orang itu. Mereka mengharap bahwa mereka akan memenangkan pertarungan di putaran pertama, dan di putaran kedua dapat langsung berhadapan dengan orang yang sombong, kasar dan tidak berperasaan itu. Namun ternyata seorang yang lain, yang tiba-tiba saja menerobos ke putaran kedua, telah berhadapan dengan orang itu. Tanpa disadari, maka para peserta yang lain yang bukan kawan-kawan orang bertubuh agak gemuk itu, menjadi bingung. Mereka tidak tahu, siapakah di antara keduanya itu yang diharapkan menang. Mereka memang berharap agar merekalah yang mendapat kesempatan untuk mengalahkan orang itu. Dengan demikian maka seharusnya orang yang bertubuh gemuk itu dapat memenangkan pertarungan di putaran kedua itu, sehingga ia masih akan kembali ke arena. Tetapi jika demikian, maka lawannya itu pun tentu akan dibunuhnya pula. Apalagi ia merasa ditantang secara khusus oleh lawannya itu. Dalam kebimbangan, akhirnya para peserta adon-adon itu tidak lagi berharap siapa yang sebaiknya menang. Siapapun, akhirnya harus mereka hadapi pula. Demikianlah, maka pertarungan itu semakin lama menjadi semakin seru.
Orang yang memasuki arena untuk menantang orang yang bertubuh agak gemuk itu nampaknya bukan orang yang lemah, sehingga sulit bagi orang yang bertubuh gemuk itu untuk mengalahkannya. Jika dalam putaran pertama ia tidak terlalu lama bertarung, sehingga akhirnya ia berhasil mengangkat tubuh lawannya dan kemudian membanting orang itu pada punggungnya di lututnya, sehingga tulang punggung itu patah dan lawannya itu langsung mati, lawannya yang kedua ini ternyata tubuhnya sangat liat. Ia masih dapat menghindari serangan dalam keadaan yang paling sulit. Bahkan dengan cepat ia pun dapat membalas menyerangnya. Sementara itu serangan-serangan orang yang bertubuh agak gemuk itu justru semakin lama menjadi semakin sulit untuk menembus pertahanan lawannya, sedangkan pertahanannya sendiri seakan-akan menjadi semakin terbuka. Serangan-serangan lawannya itu menjadi semakin sering mengenai tubuhnya. Bahkan dalam benturan-benturan yang terjadi, maka orang yang bertubuh agak gemuk itulah yang tergetar surut. Gila orang ini, geram orang yang agak gemuk itu. Jika saja aku dapat menangkap tubuhnya. Aku akan mengangkatnya dan kemudian mematahkan punggungnya, dengan membenturkan punggungnya itu pada lututku. Tetapi jangankan menangkap dan mengangkat tubuhnya, jika orang itu berusaha mendekat maka ia pun akan segera terlempar menjauh. Kaki atau tangan lawannya akan menghentaknya sehingga ia tergetar surut. Orang bertubuh agak gemuk itu mulai menjadi gelisah. Ia tidak mengira bahwa di antara mereka yang ikut adon-adon itu ada orang yang ilmunya dapat mengimbanginya, sehingga sangat sulit baginya untuk dapat mengalahkannya. Orang itu pun kemudian telah menghentakkan tenaga dan kemampuannya. Ia tidak ingin dicemoohkan oleh banyak orang jika ia dapat dikalahkan. Bahkan karena ia telah membunuh lawannya, jika ia kemudian kalah, maka ia pun akan dibunuh pula oleh lawannya itu. Dalam waktu yang pendek, hentakan ilmunya berhasil mendesak lawannya. Tetapi hanya sebentar. Sekejap kemudian, lawannya itu pun telah menghentakkan ilmunya pula. Gelagah Putih, Madhyasta dan Ki Dharma Tanda pun telah dapat menebak, bahwa akhirnya orang yang bertubuh agak gemuk itu tentu akan dikalahkan. Namun apa yang kemudian akan terjadi, mereka masih harus menunggu. Sebenarnya lah bahwa serangan-serangan Pangeran Renapati itu pun sudah tidak terbendung lagi. Perlawanan orang bertubuh pendek itu semakin lama menjadi semakin menyusut. Apapun yang dilakukan, namun ia tidak lagi mampu mengatasi lawannya, Pangeran Renapati. Betapapun orang bertubuh pendek itu berusaha, namun serangan Pangeran Renapati telah melandanya seperti banjir bandang. Beberapa kali orang itu terbanting jatuh. Dengan sisa-sisa tenaganya ia selalu berusaha untuk bangkit berdiri. Tetapi semakin lama, tenaganya pun menjadi semakin menurun. Akhirnya ketika kaki Pangeran Renapati yang terjulur menyamping mengenai dadanya, maka orang bertubuh agak gemuk itu pun telah terbanting jatuh. Demikian kerasnya, sehingga sulit baginya untuk bangkit berdiri. Pangeran Renapati memandanginya dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berpaling kepada orang-orang yang berada di seputar arena itu sambil mengangkat tangannya. Ternyata Pangeran Renapati tidak berniat membunuhnya. Ia hanya mengalahkannya, dan setelah orang itu terkapar jatuh, maka Pangeran Renapati pun hanya membiarkannya. Namun dengan demikian Pangeran Renapati itu menjadi lengah. Ia mengira bahwa orang bertubuh pendek itu benar-benar sudah tidak mampu bangkit berdiri, sehingga karena itu perhatian Pangeran Renapati tidak tertuju kepadanya. Tetapi orang bertubuh agak gemuk itu sangat licik. Ia tidak benar-benar terkapar tanpa dapat bangkit kembali. Ketika perhatian Pangeran Renapati tidak tertuju kepadanya, tetapi tertuju kepada orang-orang yang menonton pertarungan itu sambil bersorak-sorak, maka orang itu pun tiba-tiba telah bangkit. Dengan serta-merta ia telah menyergap Pangeran Renapati dari belakang. Kemudian, apa yang diinginkannya itu dapat dilakukannya. Ia mengangkat tubuh Pangeran Renapati yang terlentang, kemudian orang itu telah siap membantingnya dengan membenturkan tulang punggungnya ke atas lututnya yang telah diangkat. Tetapi yang tidak terduga itu telah terjadi. Tubuh yang sudah terangkat tinggi-tinggi itu pun menggeliat. Pada saat orang-orang yang berada di sekeliling arena itu menjadi sangat tegang, maka tubuh yang menggeliat itu justru telah melenting seperti seekor ulat kilan. Sekejap kemudian tubuh itu pun meluncur dengan cepatnya. Yang tertangkap lebih dahulu oleh tangan orang yang melenting dan meluncur dengan cepat itu adalah kepala orang yang agak gemuk itu. Terdengar tulang lehernya yang patah. Demikian lawannya itu berdiri di atas kedua kakinya dan melepaskannya, maka orang yang agak gemuk itu pun segera berguling seperti sebatang pohon pisang.
Orang itu tidak sempat mengaduh. Demikian lehernya patah, maka ia pun langsung kehilangan nyawanya. Lawannya itu pun melangkah surut. Ia pun kemudian mengangguk hormat kepada para senapati yang menjadi pelerai pada pertarungan itu. Pangeran Renapati itu pun kemudian berkata, "Maafkan aku. Aku tidak berniat membunuhnya. Yang terjadi adalah dengan tiba-tiba saja, di luar kendali." "Kau tidak bersalah." Mas Panji Wangsadrana lah yang menjawab. "Orang itu berniat berbuat curang." Pangeran Renapati tidak menjawab. Sementara Mas Panji pun berkata, "Kembalilah ke tempatmu." Pangeran Renapati pun kemudian meninggalkan arena dengan kepala tunduk. Namun sorak yang gemuruh masih saja terdengar. Orang-orang menjadi sangat kagum kepada Pangeran Renapati. Ia sama sekali tidak berniat membunuh lawannya. Tetapi justru lawannya itulah yang telah memaksanya untuk melakukannya. Dalam pada itu, karena matahari sudah menjadi semakin rendah, maka pertarungan untuk hari itu pun telah diakhiri. Besok pertarungan akan dilanjutkan. Para peserta akan kembali memasuki putaran pertama. "Untunglah bahwa Pangeran Jayaraga tidak menyaksikan dua orang yang sudah terbunuh di arena," berkata seorang senapati. "Bukankah laporan dari peristiwa itu akan sampai juga kepada Pangeran Jayaraga?" Tetapi kesannya tentu lain. Pangeran Jayaraga sekedar membaca laporan, atau menyaksikan langsung peristiwa itu. Yang lain mengangguk-angguk kecil. Demikianlah, sejenak kemudian maka arena itu pun sudah menjadi sepi. Para peserta telah kembali ke barak yang menjadi tempat menampung mereka. Demikian pula para penonton pun telah pulang ke rumah masing-masing. Para peserta adon-adon itu tidak banyak lagi yang saling berbincang. Mereka masing-masing merenungi apa yang sudah mereka lihat. Tetapi mereka rata-rata adalah orang yang berilmu tinggi pula, sehingga mereka tidak menjadi gentar melihat dua orang di antara mereka yang telah menunjukkan tataran ilmu kanuragan mereka. Sementara itu, Ki Dharma Tanda yang berjalan perlahan-lahan bersama Gelagah Putih dan Madhyasta, masih sempat berbicara tentang kedua orang yang bertarung terakhir, yang dihitung sebagai pertarungan di putaran kedua. "Keduanya memang berilmu tinggi," berkata Ki Dharma Tanda. "Iya, Ki Dharma Tanda," sahut Madhyasta. "Nampaknya orang yang memenangkan pertarungan di pasangan terakhir itu dapat menggertak calon lawan-lawannya besok." "Ya." Tetapi para peserta yang lain agaknya tidak menjadi ketakutan. Mereka masih saja nampak tenang-tenang saja. Agaknya mereka juga merasa sebagai orang-orang yang berilmu tinggi. "Syukurlah bahwa pembunuh itu telah dapat dihentikan," sahut Gelagah Putih kemudian. "Sehingga ia tidak lagi menjadi hantu yang mungkin akan dapat merebut gelar senapati itu." "Ya." Ki Dharma Tanda pun mengangguk-angguk. Namun akhirnya mereka pun berpisah. Madhyasta dan Gelagah Putih langsung pulang. Demikian pula Ki Dharma Tanda. Di perjalanan pulang, Gelagah Putih pun berkata, "Ternyata banyak juga orang yang berilmu tinggi yang tertarik untuk mengikuti pendadaran itu. Setiap pasang telah menyisakan seorang di putaran pertama, sehingga mereka akan memasuki putaran kedua. Besok kita akan melihat lagi." Sebenarnya lah, di keesokan harinya keduanya kembali telah berada di alun-alun pada saat matahari naik. Tetapi mereka tidak segera menemukan Ki Dharma Tanda, meskipun mereka berada di tempat mereka menyaksikan pertarungan itu kemarin. "Mungkin hari ini Ki Dharma Tanda tidak pergi ke alun-alun," desis Madhyasta. "Agaknya Ki Dharma Tanda hanya ingin melihat akhir dari pendadaran ini." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Beberapa saat kemudian, ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka pendadaran dengan cara adon-adon itu pun segera dimulai lagi. Pertarungan demi pertarungan. Gelagah Putih dan Madhyasta melihat bahwa beberapa orang benar-benar menunjukkan ilmunya yang tinggi. Mereka pada umumnya bertarung dengan baik, sehingga di hari kedua itu tidak ada korban yang terbunuh di arena, meskipun ada di antara mereka yang terluka parah di bagian dalam tubuhnya. Tetapi itu terjadi dengan wajar, bukan karena keganasan para peserta yang bengis. Tetapi pada hari ketiga, ketika pertarungan benar-benar sudah memasuki putaran kedua, maka pertarungan di arena itu pun menjadi semakin panas. Apalagi pada hari keempat. Jika semula pertarungan itu hanya direncanakan berlangsung 3 hari, tetapi sampai pada hari keempat, pertarungan itu masih belum sampai kepada pertarungan puncak antara dua orang pemenang. Baru pada hari kelima, pertarungan itu memasuki putaran yang menentukan.
Pertarungan di hari kelima itu akan berlangsung hanya 2 pasangan saja. Dari keduanya akan terpilih 2 orang terbaik yang akan memasuki putaran terakhir. Namun untuk putaran terakhir, pertarungan akan ditunda, untuk memberikan waktu beristirahat serta mempersiapkan diri bagi kedua orang yang akan menentukan, siapakah yang akan merebut kedudukan senapati itu. Namun agaknya pada hari kelima, pada saat pertarungan itu berlangsung bagi 2 pasangan dari 4 orang terbaik, Pangeran Jayaraga sendiri berkenan untuk menyaksikannya. Demikian matahari naik pada hari kelima, maka pertarungan pun telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. 2 orang senapati akan menjadi pelerai, didampingi oleh Mas Panji Wangsadrana sendiri. Seperti hari-hari sebelumnya, Gelagah Putih dan Madhyasta pun telah berada di alun-alun pula. Ternyata pada hari itu mereka bertemu lagi dengan Ki Dharma Tanda. Baru kali ini aku melihat lagi pertarungan ini, berkata Ki Dharma Tanda. Kami datang setiap hari, Ki Dharma Tanda, sahut Madhyasta. Ternyata kau tertarik juga kepada olah kanuragan, sehingga kau perlukan datang setiap hari. Aku memang tertarik untuk menyaksikannya, asal aku sendiri tidak harus ikut terjun ke dalamnya. Ki Dharma Tanda pun tersenyum. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Hari ini Pangeran Jayaraga akan turun ke panggungan itu pula, berkata Madhyasta. Ya. Aku juga mendengar pengumumannya, sahut Ki Dharma Tanda. Beberapa saat kemudian, terdengar isyarat bahwa Pangeran Jayaraga telah datang ke arena pertarungan di hari kelima itu. Yang lebih dahulu memasuki lingkungan di sekitar panggungan adalah para prajurit pengawal, dengan tombak yang siap menghentak di tangan mereka. Kemudian para pengawal yang bersenjata pedang dan perisai. Baru kemudian 2 orang Narpacundaka memasuki lingkungan panggungan. Di belakangnya adalah Pangeran Jayaraga, diikuti oleh para senapati dan para pemimpin panaraga yang lain. Pada saat yang sudah ditentukan, maka pertarungan antara 2 pasang peserta adon-adon itu akan segera dimulai. Beberapa orang peserta yang telah dikalahkan di arena, mendapat kesempatan untuk menyaksikan pertarungan itu. Tetapi sebagian ternyata harus berbaring di bawah perawatan para tabib karena luka-luka. Bukan saja luka-luka yang terbuka, tetapi juga luka-luka di bagian dalam dadanya, pada saat mereka turun ke arena. Yang harus turun pertama di arena pendadaran itu adalah 2 orang yang berilmu sangat tinggi. Seorang yang sudah separuh baya, serta ujung-ujung rambutnya yang mencuat dari ikat kepalanya sudah nampak bercampur dengan uban. Namun ia adalah seorang yang berpakaian rapi. Bajunya nampak bagaikan melekat pada kulitnya. Kainnya disingsingkan sampai ke atas lututnya. Celananya yang hitam nampak bergaris kuning melingkar di bawah lututnya. Orang yang sudah separuh baya itu berperawakan sedang. Matanya agak cekung. Pandangannya tajam, seolah-olah langsung menusuk ke dada lawannya. Sedangkan lawannya adalah seorang yang berperawakan agak tinggi kekurus-kurusan. Namun tubuhnya nampak lentur sekali. Seakan-akan tulang-tulangnya mampu menggeliat sebagaimana dikehendakinya. Wajahnya nampak cerah, sedangkan kakinya yang panjang nampak ringan sekali. Keduanya pun kemudian berhadapan di arena. 2 orang senapati yang menjadi pelerai dari pertarungan itu sudah berada di arena pula. Bahkan bersama dengan Mas Panji Wangsadrana. Mas Panji itu pun kemudian berdiri menghadap Pangeran Jayaraga yang duduk di panggungan. Ia pun mengangguk hormat. Kemudian katanya, Pangeran, segala sesuatunya sudah siap untuk memulai dengan pertarungan menjelang putaran yang terakhir. Pemenang dari putaran ini serta putaran berikutnya, akan bertarung besok lusa, untuk mencari pemenang sejati dari pendadaran yang diselenggarakan selama ini, yang waktunya sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Pangeran Jayaraga pun kemudian mengangguk sambil berkata, mulailah. Mas Panji pun segera memberi isyarat kepada kedua senapati yang menjadi pelerai dari pertarungan itu. Keduanya pun kemudian memberikan pertanda pula kepada kedua orang yang sudah siap untuk bertarung. Pertarungan itu sejak awal sudah terasa menjadi panas. Agak berbeda dengan putaran-putaran sebelumnya, maka kedua orang itu nampak bersungguh-sungguh dan sangat berhati-hati. Namun beberapa saat kemudian pertarungan itu pun menjadi semakin seru, sehingga di arena itu bagaikan sedang bertiup angin pusaran. Kedua orang yang berada di arena pendadaran itu benar-benar 2 orang yang berilmu sangat tinggi. Tubuh mereka nampak sangat ringan, sehingga kaki mereka bagaikan tidak menyentuh tanah. Tetapi sambaran kaki dan tangan mereka nampak sangat berat, bagaikan ayunan segumpal timah.
Keduanya pun saling berloncatan menghindari serangan-serangan lawan. Namun sekali-sekali telah terjadi benturan yang sangat keras. Ki Dharma Tanda menyaksikan pertarungan itu dengan dahi yang berkerut. Ia tidak melihat pertarungan-pertarungan sebelumnya, sehingga karena itu maka Ki Dharma Tanda itu pun langsung menyaksikan pertarungan antara dua orang yang berilmu lebih tinggi dari beberapa peserta yang lain, yang telah tersisih di putaran-putaran sebelumnya. Mereka yang telah tersisih, yang berkesempatan menyaksikan pertarungan itu, menarik nafas panjang. Mereka harus mengakui bahwa kedua orang itu memang pantas untuk memasuki putaran menjelang putaran yang terakhir. Pemenang dari pertarungan itu besok lusa akan bertanding di pertarungan pada babak akhir, melawan pemenang dari pertarungan pasangan yang satu lagi. Mereka memang berilmu sangat tinggi, berkata Ki Dharma Tanda. Ya, sahut Madhyasta. Tetapi apakah mereka dapat menyamai tataran kemampuan Ki Dharma Tanda? Tentu, jawab Ki Dharma Tanda. Aku tidak yakin bahwa aku mampu mengalahkan salah seorang di antara mereka berdua. Apalagi pada pertarungan di putaran akhir. Tentu dapat. Aku sudah menyaksikan bagaimana Ki Dharma Tanda bertempur, bahkan tidak di arena seperti ini, melawan tidak hanya satu orang yang berilmu tinggi. Aku masih belum yakin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Madhyasta tidak menjawab lagi. Sementara itu Gelagah Putih memperhatikan pertarungan itu dengan seksama. Ia pun mengakui bahwa kedua orang itu berilmu sangat tinggi. Tetapi sebagai seorang yang berbekal ilmu cukup, maka Gelagah Putih masih belum menjadi silau melihat pertarungan itu. Pangeran Jayaraga pun memperhatikan pertarungan itu dengan dahi yang berkerut. Pangeran Jayaraga adalah seorang yang juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun kemampuan kedua orang yang bertarung itu memberikan harapan kepada Pangeran Jayaraga, bahwa ia akan mempunyai seorang lagi senapati yang berilmu sangat tinggi. Bahkan aku akan dapat mengangkat kedua-duanya, berkata Pangeran Jayaraga di dalam hatinya, sambil membayangkan pertarungan di putaran terakhir esok lusa. Menurut gambaran angan-angan Pangeran Jayaraga, maka kedua orang yang akan memasuki arena pertandingan di putaran terakhir, tentu dua orang yang berilmu sangat tinggi. Jika kedua-duanya diangkatnya menjadi senapati, maka jajaran keprajuritan Panaraga tentu akan menjadi kokoh. Demikianlah, kedua orang yang bertarung di arena itu telah meningkatkan ilmu mereka pula, sehingga dengan demikian maka pertarungan itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya berloncatan berputaran dengan kecepatan yang tinggi. Benturan-benturan pun menjadi semakin keras, sehingga bergantian mereka tergetar surut. Serangan yang seorang datang seperti prahara, sedangkan yang lain bagaikan angin taufan yang menggempur bukit-bukit karang. Namun pertarungan itu pun harus berakhir. Ketika pada saat-saat terakhir benturan-benturan menjadi semakin sering terjadi, maka pertahanan orang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan itu mulai menjadi goyah. Lawannya yang sudah separuh baya itu tidak mau kehilangan kesempatan. Pada saat orang bertubuh tinggi itu tergetar oleh serangannya yang berhasil menyusup pertahanannya, maka lawannya pun telah memanfaatkan keadaan itu. Ia pun dengan kecepatan yang tinggi telah memburu lawannya dengan serangan-serangan yang bagaikan amuk gelombang setinggi bukit, yang datang susul-menyusul menghantam tebing. Satu serangan yang sangat keras lewat sebuah tendangan kaki yang terjulur lurus menyamping, berhasil menyusup pertahanan orang yang tinggi kekurus-kurusan itu, langsung mengenai dadanya. Sehingga dengan demikian, maka orang itu pun telah tergetar beberapa langkah surut. Dengan sigapnya orang yang sudah separuh baya itu meloncat untuk mengulangi serangannya. Tetapi dua orang senapati yang menjadi pelerai dalam pertarungan itu telah menahannya. Pada saat itulah, orang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan yang tubuhnya liat itu pun jatuh terbaring di tanah. Orang itu masih berusaha bangkit. Tetapi mulutnya menyeringai menahan sakit. Bahkan ia memerlukan waktu beberapa lama untuk dapat berdiri. Namun keseimbangannya sudah menjadi goyah. Karena itu, maka kedua orang senapati yang menjadi pelerai dalam pertarungan itu, serta Mas Panji Wangsadrana sendiri, telah mengambil keputusan bahwa orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu dinyatakan kalah. Ternyata orang itu dengan lapang dada mengakui kekalahannya. Ia pun kemudian mengangguk hormat kepada Mas Panji Wangsadrana, kepada kedua senapati yang menjadi pelerai dalam pertarungan itu, dan kemudian ia pun mengangguk dalam-dalam menghadap kepada Pangeran Jayaraga yang berada di panggungan. Penonton pun kemudian telah bersorak gemuruh. Meskipun orang bertubuh tinggi itu kalah, tetapi ia kalah dengan terhormat.
Ia sudah memberikan perlawanan yang hampir seimbang. Namun agaknya orang bertubuh tinggi itu tidak memperhitungkan tenaga serta ketahanan tubuhnya, sehingga tenaga dan kekuatannya menjadi lebih dahulu menyusut. Tetapi setiap orang yang menyaksikan pertarungan itu mengakui bahwa keduanya hampir seimbang. Demikianlah, maka kedua orang itu pun kemudian telah keluar dari arena. Orang yang bertubuh tinggi, yang berjalan tertatih-tatih itu pun telah dipapah oleh seorang prajurit, yang kemudian membawanya duduk di tempat yang memang disediakan bagi para peserta yang telah kehilangan kesempatan untuk ikut dalam putaran berikutnya. Namun demikian ia duduk, maka beberapa orang yang ada di sebelah menyebelahnya telah berbisik. Ilmu Kisanak ternyata tinggi sekali. Tetapi aku sudah dikalahkannya. Nampaknya keberuntungan saja yang masih belum hinggap pada Kisanak. Orang itu tersenyum. Namun dadanya masih terasa sakit sekali. Bahkan nafasnya pun masih terasa sesak. Setelah beristirahat sejenak, maka pasangan terakhir pun memasuki arena pertarungan. Seorang di antara mereka adalah orang yang mengaku Pangeran Renapati itu. Namun ketika ia menyatakan diri mengikuti adon-adon untuk memperebutkan kedudukan senapati di Panaraga itu, ia mempergunakan nama lain. Demikianlah, dua orang sudah siap di arena. Lawan Pangeran Renapati itu adalah seorang yang wajahnya nampak cerah. Sekali-sekali nampak tersenyum. Giginya yang putih itu pun nampak berkilat. Namun di sorot matanya, orang-orang yang sedikit mempunyai kedalaman pengenalan tentang sifat dan watak seseorang, melihat bahwa orang itu adalah orang yang licik. Orang itu dapat berbuat sesuatu di luar dugaan. Bahkan Pangeran Jayaraga yang berada di panggungan dalam jarak yang tidak terlalu dekat, mengerutkan dahinya melihat orang yang licik itu. Namun Pangeran Jayaraga melihat lawannya adalah seorang yang sikapnya nampak mantap. Seorang yang sudah matang mengambil sikap, sehingga orang itu tentu juga mengetahui bahwa lawannya adalah orang yang licik. Beberapa saat keduanya berdiri berhadapan. Dua orang senapati yang menjadi pelerai bersama Mas Panji Wangsadrana itu segera dapat mengenali kedua orang yang berada di arena. Seorang yang terpaksa membunuh lawannya yang curang. Dan yang seorang memerlukan perhatian lebih banyak, karena sikapnya yang kadang-kadang menyimpang dari aturan pertarungan. Sebelum pertarungan pasangan terakhir itu dimulai, Mas Panji Wangsadrana telah memberikan beberapa peringatan, terutama ditujukan kepada lawan Pangeran Renapati. Jika terjadi kecurangan, maka pertarungan akan dihentikan. Yang berbuat curang langsung dinyatakan kalah. Orang itu hanya tersenyum saja. Tidak ada kesan apapun di wajahnya, seakan-akan ia tidak pernah melakukan kecurangan itu. Saat ini Pangeran Jayaraga hadir menyaksikan pertarungan ini. Karena itu, maka pertarungan ini harus bersih. Tidak boleh ada kecurangan sedikit pun juga, karena Pangeran Jayaraga tentu akan melihatnya, karena Pangeran Jayaraga adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Demikianlah, maka para senapati yang akan menjadi pelerai dalam pertarungan itu pun segera memberikan isyarat agar kedua-duanya mempersiapkan diri. Pertarungan akan segera dimulai. Sebenarnya lah, sejenak kemudian kedua orang yang berdiri berhadapan di arena itu pun mulai dengan pertarungan dalam putaran terakhir. Siapa yang menang, akan sampai pada pertarungan yang menentukan, besok lusa. Yang menang dalam pertarungan besok lusa akan segera diangkat menjadi senapati, melengkapi jumlah senapati yang ada di Panaraga. Sekali lagi Pangeran Jayaraga itu berpikir. Kenapa hanya seorang? Kedua pemenang dalam pertarungan ini akan dapat aku ambil bersama-sama. Tetapi untuk menentukan yang terbaik dari keduanya, yang tentu akan mendapat pangkat yang lebih tinggi, maka pertarungan besok lusa akan terus dilangsungkan. Pangeran Jayaraga masih belum berniat menyampaikan gagasannya itu kepada orang lain. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun sudah saling berloncatan. Keduanya pun mulai saling menyerang dengan sengitnya. Tangan dan kaki mereka terayun-ayun berputaran, menebas, terjulur lurus dengan jari-jari yang berkembang, atau dengan jari-jari yang justru merapat. Ki Dharma Tanda yang tidak menyaksikan pertarungan sebelumnya, mengamati pertarungan itu dengan tegang. Orang yang sorot matanya membayangkan kecerdikannya sekaligus kelicikannya itu pun berloncatan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun pertahanan kedua orang itu ternyata sangat rapat. Sehingga yang sering terjadi adalah benturan-benturan yang keras. Serangan yang bagaikan taufan yang dahsyat telah membentur pertahanan yang kokoh seperti batu karang. Para senapati yang menjadi pelerai dalam pertandingan itu menjadi sangat berhati-hati.
Mereka seakan-akan tidak berani berkedip, karena sekejap demi sekejap pertarungan itu pun berkembang dengan cepatnya. Pertarungan antara kedua orang itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya memang berilmu sangat tinggi. Tanpa berbuat curang pun, orang yang berwajah cerah itu mampu bertempur mengimbangi Pangeran Renapati. Keduanya saling mendesak, saling menyerang, menghindar dan bahkan saling berbenturan. Dengan demikian maka di arena itu pun telah terjadi pertarungan yang dahsyat, bagaikan angin pusaran yang saling melilit dan sulit untuk diurai. Namun sekali-sekali orang yang berwajah cerah, dengan sorot mata yang memancarkan kelicikannya itu, terlempar dan terpelanting jatuh. Tetapi kemudian Pangeran Renapati itulah yang terbanting dan terguling di tanah. Orang yang dianggap licik itu memang tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat curang. Ia tidak mau diusir dari arena karena kecurangannya, sementara selangkah lagi, jika ia memenangkan pertarungan itu, akan maju ke putaran terakhir. Dengan demikian maka ia berusaha untuk bertempur sebaik-baiknya. Pangeran Jayaraga yang berada di panggungan pun menjadi tegang. Kedua orang yang bertempur di arena itu ternyata memiliki ilmu yang seakan-akan seimbang, sehingga sulit untuk menebak yang manakah yang akan menang. Namun Pangeran Renapati telah menempa diri di pertapaannya untuk waktu yang lama. Ia pun mempunyai pengalaman yang sangat luas, sehingga dengan demikian maka ia merupakan seorang yang sangat tangguh dan tanggon. Di luar arena, Ki Dharma Tanda menyaksikan pertarungan itu dengan tegang pula. Rasa-rasanya 4 orang yang bertanding hari itu memiliki tataran ilmu yang hampir seimbang. Agaknya hanya kesempatan dan keberuntungan sajalah yang membuat seorang dari setiap pasangan itu memenangkan pertarungan. Namun bagi Gelagah Putih, pertarungan itu merupakan satu kesempatan baginya untuk mengetahui tataran kemampuan Pangeran Renapati. Agaknya untuk mengatasi lawannya, Pangeran Renapati telah mengerahkan segenap kemampuannya. Masih ada satu kesempatan lagi, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Jika Pangeran Renapati memenangkan pertarungan ini, maka aku akan melihat kemampuan tertinggi dari Pangeran Renapati. Gelagah Putih harus mengakui bahwa Pangeran Renapati memang berilmu sangat tinggi. Sedangkan Gelagah Putih mengemban tugas untuk membawa Pangeran Renapati itu ke Mataram. Untuk itu maka ia harus dapat mengatasi kemampuan Pangeran Renapati itu. Tetapi agaknya tugas yang dibebankan kepadanya itu adalah tugas yang akan menjadi sangat rumit. Kalau Pangeran Renapati itu sudah terlanjur menjadi senapati di Panaraga, maka segalanya tentu harus melalui Pangeran Jayaraga. Apalagi jika Pangeran Renapati kemudian dianggap sebagai seorang senapati yang mempunyai kedudukan yang dekat dengan Pangeran Jayaraga. Tetapi jika ia melakukannya sebelumnya, maka yang turun ke arena itu bukan Pangeran Renapati. Ia seorang yang lain, yang tidak akan dapat dituduh seorang yang mengaku-aku sebagai seorang pangeran, karena nama yang dipergunakan adalah nama yang lain sama sekali. Nama yang tidak dapat disangkut pautkan dengan pemalsuannya tentang kedudukannya sebagai pangeran. Ia akan dapat mengingkarinya jika dituduhkan kepadanya, bahwa ia bersalah karena mengaku sebagai putra Panembahan Senapati. Tetapi kelak aku tentu akan menemukan jalan, berkata Gelagah Putih. Ia pun merasa bahwa ia tidak sendiri. Untuk menghadapi Pangeran Renapati yang berilmu sangat tinggi, apabila ia mengalami kesulitan, maka Rarawulan yang juga berilmu sangat tinggi akan dapat membantunya. Sementara itu pertarungan di arena itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya ternyata telah membangun pertahanannya yang sangat rapat, sehingga sulit bagi lawan-lawannya untuk menembusnya sehingga mampu menyentuh sasarannya. Namun seperti pertarungan yang pertama, apapun yang terjadi, pertarungan itu pun harus berakhir. Ternyata lawan Pangeran Renapati itu pun tidak mampu mengimbangi daya tahan tubuh Pangeran Renapati. Meskipun ia memiliki ilmu yang seimbang, tetapi tenaganya lah yang lebih dahulu mulai menyusut. Dengan demikian, maka akhirnya para senapati yang menjadi pelerai dari pertarungan itu sepakat, bahkan Mas Panji Wangsadrana pun memutuskan untuk menghentikan pertarungan. Ternyata lawan Pangeran Renapati yang sebelumnya dianggap licik, sehingga pada pertarungan dalam putaran menjelang putaran terakhir itu perlu diperingatkan, telah menjunjung tinggi keputusan para senapati yang menjadi pelerai dalam pertarungan itu. Ia sama sekali tidak menunjukkan kelicikannya. Bahkan wajahnya nampak ikhlas ketika ia mengangguk hormat kepada para senapati, kepada Mas Panji Wangsadrana, dan kepada Pangeran Jayaraga yang berada di panggungan. Dengan demikian maka dua pertarungan di hari itu sudah selesai. Pangeran Jayaraga pun segera kembali ke istana.
Sementara para penonton di alun-alun sudah menjadi semakin sepi. Ki Dharma Tanda yang pulang bersama Gelagah Putih dan Madhyasta pun bertanya. Kalian tahu bahwa ada unsur-unsur gerak yang bersamaan dari salah seorang yang bertarung pertama dan salah seorang yang bertarung kemudian. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih juga melihat persamaan itu. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara Madhyasta lah yang menyahut. Yang mana, Ki Dharma Tanda? Yang memenangkan pertarungan pertama dan yang dikalahkan pada pertarungan kedua. Madhyasta dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Bahkan Gelagah Putih sudah mengambil kesimpulan bahwa keduanya adalah saudara seperguruan. Namun menurut penglihatan Gelagah Putih, orang yang sudah separuh baya yang bertarung pertama, memang memiliki kelebihan dari saudara seperguruan yang bertarung terakhir. Demikianlah, maka Ki Dharma Tanda yang langsung akan pulang itu pun berpisah pula dengan Gelagah Putih dan Madhyasta yang juga akan pulang. Di sepanjang jalan, Gelagah Putih dan Madhyasta telah membicarakan kesulitan yang bakal mereka jumpai untuk membawa Pangeran Renapati ke Mataram. Selain Pangeran Renapati berilmu sangat tinggi, maka kemungkinan terbesar ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di Panaraga. Bagaimana kalau kita melakukannya sebelum pertarungan di putaran terakhir? Bertanya Madhyasta. Orang itu tidak mengaku bernama Pangeran Renapati. Tidak ada saksi yang dapat menyudutkannya, bahwa ia adalah orang yang telah mengaku bernama Pangeran Renapati. Bukankah orang itu tidak dapat dipersalahkan mengaku seorang pangeran, putra Panembahan Senapati? Tetapi saat ia mengaku putra Panembahan Senapati, ia sudah menjadi seorang senapati di Panaraga, serta mendapat perlindungan dari Pangeran Jayaraga. Itulah yang membingungkan. Lalu, apakah yang akan kau lakukan? Untuk sementara aku masih harus memikirkan, jalan manakah yang dapat aku tempuh kemudian. Madhyasta mengangguk-angguk. Demikian mereka sampai di rumah, maka Madhyasta pun langsung pergi ke dapur. Ia masih mempunyai nasi dan sayur meskipun sudah dingin. Tetapi bagi mereka, nasi dingin dan sayur yang dingin tidak ada salahnya jika perut lapar. Sementara itu, Rara Wulan masih saja selalu menghubungi Gelagah Putih. Kantil semakin lama menjadi semakin garang, karena Pangeran Renapati tidak pernah pulang. Pangeran itu baru menempuh pendadaran, sahut Gelagah Putih. Tetapi Nyi Kantil tidak tahu. Ia mengira bahwa Pangeran Renapati mempunyai simpanan baru, sehingga telah melupakannya. Namun akulah yang menjadi sasaran kejengkelannya itu, sehingga aku hampir menjadi gila. Gelagah Putih justru tertawa. Tetapi Rara Wulan segera memotongnya. Kau mentertawakan aku? Tidak. Bukan maksudku. Aku mentertawakan perempuan yang kau ceritakan. Kasihan orang itu. Tetapi kau harus menahan diri agar rencana kita dapat berhasil. Aku akan berusaha. Tetapi jika kelak setelah aku keluar dari rumah ini aku menjadi gila, aku jangan kau tinggal pergi. Ketika Gelagah Putih tertawa, Rara Wulan pun memotongnya pula. Kau mentertawakan aku lagi? Tidak. Aku tidak akan mentertawakan kau. Pembicaraan dengan Aji Pameling itu memang tidak selancar pembicaraan jika mereka saling berhadapan. Tetapi kedua-duanya telah menguasainya, sehingga keduanya dapat berhubungan dengan lancar. Di hari berikutnya tidak ada pertarungan di alun-alun. Karena itu, ketika Gelagah Putih dan Madhyasta pergi ke alun-alun, maka alun-alun itu nampak lengang. Hari itu mereka yang akan bertarung di putaran terakhir mendapat kesempatan untuk beristirahat. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan yang tentu akan sangat berat. Dua orang yang berilmu sangat tinggi akan turun di arena untuk memperebutkan gelar senapati, melengkapi kedudukan senapati yang sudah ada di Panaraga. Dalam pada itu, mereka yang akan turun ke arena di keesokan harinya masih juga berada di barak mereka. Bahkan dengan bebas para peserta yang terdahulu dapat menemui mereka untuk menyatakan dukungan mereka. Kedua orang yang akan bertanding di keesokan harinya itu agaknya akan mendapat dukungan yang seimbang. Sementara itu, orang yang disebut memiliki ciri-ciri yang sama, tetapi yang dikalahkan pada pertandingan kemarin, telah menemui orang yang turun ke arena pertarungan besok. Orang itu memang luar biasa, Kakang, berkata orang yang dikalahkan oleh Pangeran Renapati itu. Kau sudah berusaha sebaik-baiknya. Tetapi orang itu memang berilmu tinggi. Tetapi aku akan mencoba mengalahkannya esok. Kalau Kakang tidak berhasil, aku akan mempergunakan ilmu pamungkasku. Apa boleh buat?
Aku sudah merintis jalan dari bawah sekali. Jika aku harus gagal, biarlah tidak ada orang yang akan dapat berhasil. Orang itu pun harus gagal pula. Mungkin kami akan mati bersama-sama. Tetapi itu lebih baik daripada kedudukan itu jatuh ke tangan orang lain. Orang itu tentu juga menyimpan ilmu pamungkas. Ilmu pamungkasku adalah ilmu Linui. Jarang ada yang dapat mengimbanginya. Mudah-mudahan Kakang berhasil tanpa harus mempergunakan ilmu pamungkas. Kami semuanya yang bertarung juga tidak mempergunakan ilmu-ilmu puncak kami, karena telah disebutkan bahwa tidak dibenarkan mempergunakan ilmu puncak, yang dapat menyebabkan kematian dengan serangan berjarak. Hanya kalau sudah tidak ada kemungkinan lain. Sudah aku katakan, lebih baik kami nanti mati bersama-sama daripada harus menyerahkan kedudukan itu kepada lawan. Jika ilmu kami seimbang, kekalahan dalam pertarungan seperti ini adalah sangat menyakitkan, sehingga tidak ada pilihan lain daripada kami binasa bersama-sama di arena. Adik seperguruannya menarik nafas panjang. Namun segala sesuatunya terserah kepada kakak seperguruannya. Tetapi orang itu justru mempunyai harapan. Jika kakak seperguruannya dan lawannya itu mati bersama-sama di arena, atau karena penggunaan ilmu puncak mereka dianggap menyalahi peraturan, maka akan ada kesempatan baginya untuk tampil dalam pertarungan akhir melawan orang yang telah dikalahkan oleh kakak seperguruannya itu. Demikianlah, maka hari yang mendebarkan itu akhirnya tiba pula. Pagi-pagi sekali Gelagah Putih mencoba membuat hubungan dengan Rara Wulan. Namun agaknya Rara Wulan baru sibuk, sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan Gelagah Putih. Namun beberapa saat kemudian, pada saat Rara Wulan mempunyai kesempatan, barulah ia menghubungi Gelagah Putih. Hari ini adalah hari terakhir, berkata Gelagah Putih. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita pun tidak tahu, jika Pangeran Renapati menang, apakah ia akan segera pulang untuk mendapat perawatan perempuan yang bernama Kantil itu atau tidak. Tetapi sebaiknya kau berhati-hati. Iya, Kakang. Jika Pangeran Renapati pulang, aku akan segera memberikan isyarat kepada Kakang. Kalau aku mengetahuinya lebih dahulu, aku akan memberitahukan kepadamu. Sudahlah, Kakang. Kantil itu datang kemari. Hubungan itu pun telah terputus. Sementara Kantil dengan kasar membentak. Apa yang kau lakukan? Apa kau kira pantas bagimu untuk melamun pagi-pagi begini? Apakah kau juga mengharap Pangeran Renapati segera pulang? Tidak, Mbokayu, tidak. Kau tidak berhak mengharap pangeran itu segera pulang. Kau tidak punya hak itu. Tidak, Mbokayu. Aku lebih senang mengabdi kepada Mbokayu daripada kepada Pangeran Renapati. Kantil memandang Ranti dengan sorot mata yang tajam, seakan-akan langsung menusuk sampai ke jantung. Jadi kau lebih senang bahwa Pangeran Renapati tidak pulang ke rumah ini? Ya, Mbokayu. Jadi kau senang kalau aku mati kekeringan seperti sebatang pohon yang tidak pernah disiram? Begitu, heh? Bukan. Bukan begitu maksudku. Pangeran Renapati memang sebaiknya pulang bagi Mbokayu Kantil. Tidak bagiku. Nafas Kantil itu pun menjadi terengah-engah. Tetapi ia pun kemudian duduk di amben panjang di dapur. Ranti segera mengambil minuman dan memberikannya kepada Kantil, sambil berkata, minumlah, Mbokayu. Mbokayu tidak usah menjadi begitu cemas. Bukankah Pangeran Renapati sedang menjalankan tugas yang sangat berat? Dari mana kau tahu? Bukankah ketika akan berangkat, Pangeran mengatakannya kepada Mbokayu? Kantil itu pun minum seteguk. Namun yang seteguk itu memang membuat dadanya menjadi tenang. Kalau dalam 2-3 hari ini Pangeran tidak pulang, aku akan mencarinya. Kemana Mbokayu akan mencarinya? Sebaiknya Mbokayu menunggu saja di rumah. Jika saatnya pulang, maka Pangeran tentu akan pulang. Tentu Mas Panji itu yang telah membawa Pangeran Renapati kepada perempuan yang lain. Perempuan yang lebih muda dan lebih cantik daripadaku, sehingga Pangeran menjadi tergila-gila kepadanya. Karena itu maka Pangeran tidak lagi pernah pulang. Belum tentu, Mbokayu. Belum tentu. Kantil pun terdiam. Namun Kantil itu pun kemudian bangkit berdiri dan masuk ke dalam biliknya. Sementara itu di alun-alun Panaraga, pertarungan pada putaran terakhir pun sudah siap dilakukan, Pangeran Jayaraga telah berada di alun-alun dan duduk di panggungan. Dengan jantung yang berdebar-debar Pangeran Jayaraga menunggu pertarungan itu berakhir.
Jika kedua-duanya adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi, maka Pangeran Jayaraga akan dapat mengambil kedua-duanya untuk mengisi kedudukan senapati di Panaraga. Menurut Pangeran Jayaraga, jajaran keprajuritan Panaraga memang masih harus diperkuat dengan orang-orang berilmu tinggi. Pada saatnya, maka dua orang yang mengikuti pertarungan pada putaran terakhir itu pun sudah siap di arena. Seorang adalah orang yang sudah separuh baya, yang bergerak dengan mantap di arena. Matanya yang agak cekung tajam memandang lawannya, hampir tanpa berkedip. Sedangkan yang seorang adalah Pangeran Renapati. Namun Pangeran Jayaraga tidak mengetahui bahwa orang itulah yang pernah disebut-sebut oleh Mas Panji Wangsadrana mengaku bernama Pangeran Renapati. Sejenak kemudian para senapati yang akan menjadi pelerai sudah berada di arena pula. Dua orang senapati dengan Mas Panji Wangsadrana itu sendiri, sehingga menjadi 3 orang. Setelah mereka memberikan hormat kepada Pangeran Jayaraga yang berada di panggungan, maka para senapati yang menjadi pelerai itu pun telah memberikan isyarat kepada kedua orang yang akan bertarung di arena, bahwa pertarungan sudah dapat dimulai. Sudah dapat diduga, keduanya adalah orang-orang yang sudah matang, sehingga mereka tidak nampak tergesa-gesa. Mereka dengan tenang menghadapi lawan yang mereka ketahui berilmu sangat tinggi. Berapa saat mereka bergeser berputaran di arena. Namun tiba-tiba saja mereka pun mulai berloncatan menyerang. Meskipun serangan-serangan mereka masih merupakan sekedar penjajagan, tetapi setiap ayunan telah menimbulkan desir angin yang tajam menerpa kulit lawannya. Di pinggir arena, di antara para penonton yang menjadi semakin banyak, Madhyasta, Gelagah Putih dan Ki Dharma Tanda berdiri dengan tegang pula. Mereka mengikuti setiap gerak dengan jantung yang berdebaran. Dengan sangat teliti Gelagah Putih mencoba mengurai setiap langkah, loncatan, ayunan tangan dan kaki Pangeran Renapati. Ia mencoba untuk mengetahui sifat dan watak setiap unsur geraknya. Ia harus mempelajarinya baik-baik, sebelum ia sendiri akan membenturkan ilmunya melawan orang yang mengaku seorang pangeran dari Mataram itu. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin meningkat. Kedua-duanya memang tidak nampak tergesa-gesa, sehingga mereka tidak terlalu cepat meningkatkan ilmu mereka. Pada setiap tataran keduanya mencoba untuk benar-benar membenturkan kemampuan mereka. Pangeran Jayaraga yang duduk di panggungan itu memang menjadi tegang. Tetapi baginya kedua-duanya pantas untuk menjadi senapati pilihan di Panaraga. Tetapi salah seorang harus mendapat hak yang lebih dari yang lain. Karena itu maka pertarungan itu harus diselesaikan dengan tuntas. Kedua orang di arena itu pun semakin mengerahkan tenaga dalam mereka. Loncatan-loncatan mereka menjadi semakin cepat dan mantap. Jika terjadi benturan, maka bukan saja arena itu yang bergetar, tetapi rasa-rasanya seluruh alun-alun itu pun telah bergetar pula. Orang-orang yang menonton pertarungan itu pun menjadi semakin tegang pula. Rasa-rasanya mereka ikut terancam oleh orang-orang yang berada di arena itu. Serangan-serangan mereka menjadi semakin deras dan berbahaya, mengarah ke sasaran yang paling lemah di tubuh lawan. Sekali-sekali Pangeran Renapati terlempar dan terpelanting jatuh. Namun sesaat kemudian lawannya lah yang terbanting di tanah, sehingga mulutnya menyeringai menahan sakit betapapun daya tahannya sangat tinggi. Ternyata bahwa kedua orang itu memiliki ilmu yang hampir seimbang. Pangeran Renapati merasa sangat sulit untuk mengalahkan lawannya. Tetapi lawannya pun merasa bahwa ia tidak akan dapat menundukkan lawannya itu. Sementara itu, serangan demi serangan yang berhasil menyusup pertahanan lawan telah membuat tubuh lawannya sakit dan nyeri di mana-mana. Lengan orang yang sudah separuh baya dan bermata cekung itu terasa bagaikan retak. Dadanya kesakitan dan nafasnya menjadi sesak. Sedangkan Pangeran Renapati pun merasa tulang-tulang iganya yang seakan-akan telah retak. Sendi-sendinya bagaikan terlepas yang satu dengan yang lain. Namun nafas Pangeran Renapati rasa-rasanya masih lebih panjang dari nafas lawannya yang terasa semakin terengah-engah. Ketika pertarungan itu berlangsung semakin lama, maka mulai nampak betapa keseimbangan antara keduanya mulai terguncang. Orang yang sudah separuh baya yang bermata cekung itu tidak dapat mempertahankan tenaga dan kekuatannya. Betapapun kemampuannya masih tetap mapan, tetapi unsur kewadagannya mulai menjadi penghambat. Orang-orang yang berilmu tinggi, termasuk Pangeran Jayaraga, Ki Dharma Tanda, Gelagah Putih dan Madhyasta serta beberapa orang senapati, mulai dapat menebak, siapakah di antara keduanya yang akan mampu bertahan. Meskipun demikian, yang tidak terduga masih akan dapat terjadi.
Jika orang yang mulai mengatasi lawannya itu melakukan kesalahan, maka keadaan justru akan dapat berbalik. Namun orang yang sudah separuh baya itu sendiri akhirnya meyakini bahwa ia benar-benar tidak akan dapat memenangkan pertarungan itu. Ia sadar bahwa tenaganya mulai menyusut. Agak lebih cepat dari lawannya. Karena itu maka orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Ia sudah bertekad, jika ia tidak dapat menguasai kedudukan itu, maka lawannya tidak pula. Baginya lebih baik mati bersama di arena itu daripada ia harus melepaskan kesempatan itu kepada lawannya, yang ilmunya tidak jauh berbeda dengan tataran ilmunya sendiri. Sementara itu, Pangeran Jayaraga sendiri menjadi lebih tertarik pada pertarungan itu. Ia sudah berniat untuk mengangkat kedua orang itu menjadi senapati di Panaraga, meskipun salah seorang dari mereka harus menang, agar Pangeran Jayaraga itu menjadi lebih mudah untuk menempatkan mereka pada tataran dalam keprajuritan Panaraga. Pangeran Jayaraga sudah hampir pasti bahwa Pangeran Renapati yang masih belum dikenalnya itu akan memenangkan pertarungan di putaran terakhir itu. Tetapi Pangeran Jayaraga itu pun sangat terkejut. Bukan hanya Pangeran Jayaraga, tetapi para senapati yang menjadi pelerai di arena, termasuk Mas Panji Wangsadrana, Ki Dharma Tanda yang berada di luar arena, Madhyasta dan Gelagah Putih, serta beberapa orang senapati yang lain. Ketika mereka melihat bahwa orang yang sudah separuh baya itu tiba-tiba saja meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Kita akan mati bersama-sama, Kisanak. Itu lebih baik daripada aku harus melepaskan kedudukan ini kepadamu. Pangeran Renapati yang juga terkejut telah bergeser pula. Secepat lawannya, maka Pangeran Renapati pun telah memusatkan nalar budinya. Betapapun tinggi ilmumu, tetapi ilmu puncakmu itu tidak akan dapat menandingi ilmu puncakku, geram orang yang sudah separuh baya itu. Para prajurit yang berada di sekeliling arena menjadi gelisah, terutama mereka yang kebetulan berada di belakang Pangeran Renapati. Mereka pun segera berloncatan sambil memberi isyarat kepada para penonton untuk bergeser. Tetapi ketika para prajurit yang berada di belakang orang yang sudah separuh baya itu melihat bahwa Pangeran Renapati juga mempersiapkan serangan dengan ilmu pamungkasnya, maka para prajurit itu pun segera bergeser pula sambil memberi isyarat pula kepada para penonton. Demikian para penonton itu menyibak, maka orang yang sudah separuh baya itu pun segera melepaskan ilmu puncaknya. Tunggu! Jangan, teriak Mas Panji Wangsadrana. Tetapi terlambat. Ilmu pamungkas itu telah meluncur dari telapak tangan orang yang sudah separuh baya itu. Namun dalam pada itu, dari tangan Pangeran Renapati pun telah meluncur pula seleret sinar yang menyongsong serangan orang yang sudah separuh baya itu. Benturan pun telah terjadi dengan dahsyatnya. Dua ilmu pamungkas pun telah berbenturan. Alun-alun Panaraga itu pun bagaikan telah terguncang. Pepohonan pun bergetar, sehingga dedaunan serta ranting-ranting berpatahan, runtuh jatuh ke tanah. Panggungan tempat Pangeran Jayaraga duduk menyaksikan pertarungan itu pun telah goyah bagaikan diterpa gempa, sehingga Pangeran Jayaraga pun telah bangkit berdiri. Yang terjadi di arena telah menggetarkan jantung orang-orang yang menyaksikannya. Pangeran Renapati telah terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terguling beberapa kali. Namun Pangeran Renapati itu masih mampu untuk berdiri meskipun tubuhnya menjadi gemetar. Darah segera meleleh dari sela-sela bibirnya karena luka di dalam dadanya. Di sisi lain, orang yang sudah separuh baya yang terlalu yakin akan kemampuan ilmunya itu justru terbanting jatuh. Sekali ia menggeliat sambil mengerang kesakitan. Saudara seperguruannya, yang telah dikalahkan oleh Pangeran Renapati di putaran sebelumnya, yang berkesempatan menyaksikan pertarungan itu, segera meloncat berlari mendekatinya. Beberapa orang yang di dalam hatinya berpihak kepadanya pun telah mengerubunginya pula. Dua orang prajurit yang bertugas bersama seorang tabib telah berlari pula mendekat dan berjongkok di sebelahnya. Orang itu masih mengerang kesakitan. Kepada saudara seperguruannya ia pun berdesis perlahan. Ternyata ilmu orang itu sangat tinggi. Kakang, desis saudara seperguruannya itu. Tetapi orang itu sudah tidak dapat menjawab. Dadanya bagaikan terbakar, sehingga orang itu tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bertahan. Tabib yang datang kepadanya itu pun kemudian menggeleng sambil berdesis. Sayang, nafasnya telah terputus. Satu kematian lagi telah terjadi di arena itu. Pangeran Renapati yang terluka di dadanya, namun karena daya tahannya yang sangat tinggi masih mampu berdiri tegak, mengangguk dalam-dalam ke arah Pangeran Jayaraga yang berdiri di panggungan.
Mas Panji Wangsadrana pun kemudian berdiri di sebelahnya. Ketika seorang senapati datang kepadanya kemudian membisikkan kematian orang yang sudah separuh baya itu, maka Mas Panji itu pun mengangguk dalam-dalam menghadap kepada Pangeran Jayaraga. Ampun, Pangeran. Seorang di antara peserta pendadaran pada putaran terakhir ini telah terbunuh. Sedangkan Pangeran Renapati pun menyambungnya. Ampun, Pangeran. Sungguh hamba tidak berniat membunuh. Tetapi hamba terkejut, bahwa tiba-tiba saja orang itu menyerang dengan ilmu puncaknya. Pangeran Jayaraga pun memandang Pangeran Renapati dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berkata, "Ya, aku melihatnya. Kau memang tidak bersalah." "Terima kasih, Pangeran. Hamba junjung tinggi kemurahan hati Pangeran. Benahi segala sesuatunya. Aku akan kembali ke istana. Kau yang memenangkan pertarungan pada putaran terakhir ini nanti aku minta menghadap." "Hamba, Pangeran. Perkenankan hamba membenahi diri lebih dahulu. Mungkin hamba juga memerlukan minum seteguk ramuan untuk mengatasi perasaan nyeri di dada hamba." "Baik. Kau dapat melakukannya. Biarlah nanti Mas Panji Wangsadrana yang mengaturnya." Demikianlah. Maka orang-orang yang berada di alun-alun untuk menyaksikan pertarungan di putaran terakhir itu pun mengalir meninggalkan alun-alun melalui 3 pintu gerbang. Sedangkan beberapa orang prajurit sibuk dengan korban yang terbunuh di arena pertarungan itu. Untunglah bahwa Pangeran Jayaraga sendiri menyaksikannya, sehingga Pangeran Jayaraga itu langsung dapat menentukan bahwa orang yang memenangkan pertarungan dan bahkan telah menyebabkan kematian lawannya itu tidak bersalah. Sementara itu, Ki Dharma Tanda meninggalkan alun-alun bersama Madhyasta dan Gelagah Putih. Sambil berjalan di antara banyak orang, Ki Dharma Tanda pun berkata, "Untunglah bahwa yang memenangkan pertarungan ini adalah orang yang nampaknya baik dan cerdas, yang pantas untuk menjadi salah seorang senapati di Panaraga." Madhyasta dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun Gelagah Putih itu pun bertanya, "Kenapa Ki Dharma Tanda tidak tertarik untuk menjadi senapati di Panaraga?" Ki Dharma Tanda tersenyum. Katanya, "Belum tentu aku dapat melampaui orang-orang berilmu tinggi itu, Ngger. Tetapi sejak semula aku memang tidak tertarik. Sudah aku katakan, bahwa bagiku hidup sebagaimana aku jalani sekarang ini merupakan jalan kehidupan yang paling tepat bagiku dan keluargaku." Gelagah Putih masih saja mengangguk-angguk. Akhirnya mereka bertiga pun telah berpisah. Ki Dharma Tanda yang langsung pulang ke rumahnya itu pun berpesan, "Sering-seringlah datang ke rumahku, Ngger. Kita dapat berbincang-bincang tentang banyak hal. Juga tentang senapati yang baru itu." "Terima kasih, Ki Dharma Tanda." Madhyastalah yang menjawab. "Dalam satu kesempatan, kami akan mengunjungi Ki Dharma Tanda. Bukankah rumah kami tidak terlalu jauh?" Ki Dharma Tanda tersenyum. Katanya, "Terima kasih, Ngger. Kadang-kadang aku memang menginginkan orang yang dapat aku ajak berbicara tentang berbagai macam hal, seperti Angger berdua ini." Setelah mereka berpisah, Gelagah Putih dan Madhyasta pun langsung pulang ke rumah yang mereka huni selama ini. Demikian mereka tiba di rumah, maka Gelagah Putih pun segera menghubungi Rara Wulan yang kebetulan duduk sendiri di dapur, untuk memberitahukan bahwa Pangeran Renapati telah memenangkan pendadaran untuk memperoleh kedudukan senapati, yang akan melengkapi jajaran senapati di Panaraga. Namun bagi Pangeran Renapati, langkah ini hanyalah sekedar langkah pertama dari rencana perjalanannya yang panjang di Panaraga, berkata Gelagah Putih. "Lalu langkah apa yang akan Kakang ambil?" "Aku belum memutuskan." Bersambung ke bab 581. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.